sangat ironi Nganjuk ini tidak memiliki tim ahli cagar budaya. Koleksi di museum ini sudah cukup banyak. Ayo datang ke Museum Anjuk Ladang, jangan lupa dengan kebudayaan di Indonesia khususnya. Sukses selalu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan, melakukan monitoring dan evaluasi bantuan operasional museum dan taman budaya, khususnya untuk pelaksanaan di Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Monitoring dan evaluasi dikhususkan untuk pengelolaan koleksi, program publik, dan pemeliharaan sarana dan prasarana museum, di mana sumber dananya dari dana alokasi khusus. Berikut adalah penjelasan dari Sekretariat Kemendikbud Direktorat Kebudayaan Dudi Ardiansah dari hasil monitoring dan evaluasi di Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Kami dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, bertujuan ke Museum Anjuk Ladang ini untuk monitoring dan evaluasi BOP Museum dan Taman Budaya. Jadi BOP Museum Taman Budaya ini berupa bantuan operasional khususnya untuk pelaksanaan kegiatan di museum. Jadi ada pengelolaan koleksi, kemudian program publik dan sarana dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Untuk Museum Anjuk Ladang ini kami memberikan anggaran DAK ini dari tahun 2019 hingga tahun 2023 mendatang. Jadi sudah tahun kelima. Nah, diharapkan di tahun kelima ini pemberian DAK ini dimaksimalkan sebaik mungkin dan tepat sasaran. Kemudian bantuan ini mungkin bisa membantu dalam pelaksanaan kegiatan untuk di Museum Anjuk Ladang, khususnya untuk pengelolaan koleksi, karena nyawanya dari museum itu kan koleksi, jadi mungkin perlu diperhatikan koleksi-koleksinya. Sedangkan untuk program publik, kami bertujuan memberikan DAK ini untuk meramaikan museum itu sendiri, karena zaman sekarang kan museum itu dianggap tempat yang bisa dikatakan menyeramkan. Jadi tujuan untuk bantuan BOP Museum dan Taman Budaya ini untuk meramaikan kegiatan khususnya untuk museum. Mudah-mudahan tahun ini 2022 dan 2023 mendatang Museum Anjuk Ladang ini tetap maju, tetap sukses menggelar semua kegiatan yang dilaksanakannya, kemudian banyak pengunjung yang datang. Maulida Sintadewi, Pamong Budaya Ahli Muda Museum Nasional, menyampaikan, koleksi yang ada di Museum Anjuk Ladang terbilang cukup banyak. Hanya saja, beberapa koleksi membutuhkan konservasi lebih lanjut, terutama konservasi preventifnya. Berikut adalah penjelasan Maulida Sintadewi tentang koleksi Museum Anjuk Ladang Nganjuk. Perkenalkan, nama saya Maulida Sintadewi. Saya Pamong Budaya Ahli Muda di Museum Nasional. Jadi hari ini saya berkesempatan untuk datang berkunjung ke Museum Anjuk Ladang untuk melihat bagaimana pengelolaan koleksi di museum ini. Berdasarkan pengamatan, yang pertama koleksi di museum ini sudah cukup banyak ya. Ada fosil, ada batuan, ada logam. Ya. Hanya saja beberapa koleksi butuh konservasi
lebih lanjut, terutama konservasi preventifnya. Jadi konservasi preventif ini menyangkut bagaimana pengaturan pemantauan iklim lingkungan, yaitu kelembapan relatif dan suhu. Lalu yang kedua, pemantauan cahaya, karena memang cahaya ini mempunyai dua ujung mata tombak ya. Yang pertama, pengunjung suka dengan cahaya, tetapi cahaya ini punya efek negatif juga terhadap koleksi, terutama koleksi-koleksi berbahan dasar organik seperti tekstil, kayu yang memiliki warna. Jadi memang harus diatur sedemikian rupa sehingga koleksi ini tidak terlalu banyak terkena sinar cahaya yang akan berakibat negatif terhadap koleksi. Lalu yang ketiga adalah pemantauan serangga. Jadi kita bisa melakukan pemantauan secara rutin dengan meletakkan beberapa perangkap-perangkap serangga untuk melihat apakah koleksi-koleksi organik di sini sudah terinfeksi serangga atau belum. Nah, jika di perangkap tersebut ditemukan adanya serangga, maka harus dilakukan kegiatan lebih lanjut seperti fumigasi ataupun pemberantasan serangga. Selanjutnya terkait dengan kegiatan konservasi, memang di sini sudah ada alat termohigrometer, sudah ada silika gel atau bahan pengawet, tetapi penggunaannya belum optimal karena penggunaan bahan pengawet seperti silika gel itu ada perhitungannya. Jadi jumlahnya itu tergantung dari kondisi iklimnya, kelembapan relatif, suhu, volume vitrin, dan juga durasi berapa lama silika gel tersebut diletakkan di dalam sebuah vitrin. Jadi supaya lebih efektif perlu dilakukan kajian konservasi preventif untuk mencegah kerusakan lebih lanjut terhadap koleksi. Tim monitoring dan evaluasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kebudayaan datang ke Museum Anjuk Ladang diterima oleh pejabat Dinas Prabudpar Nganjuk dan beberapa petugas museum. Sesuai dengan hasil kajian dari teman-teman Monef kemarin, kami akan melakukan perbaikan-perbaikan apa yang sudah menjadi masukan-masukan dari teman-teman tadi, termasuk beberapa hal kaitannya sarprasnya museum. Ya, ini tentu memang perkembangan museum yang modern. Nah, ini diharapkan kita bisa mengikuti. Nah, nanti kita akan ikuti walaupun sebenarnya juga sangat berat karena beberapa sarpras ini kan berarti kan pengadaan barang. Nah, pengadaan barang itu tidak diakomodir oleh dana DAK. Nah, harusnya diakomodir oleh dana pemerintah daerah. Nah, ini nanti kami akan konsultasikan untuk kaitannya dengan itu. Terus kemudian kaitannya dengan pelaksanaan itu kami tadi hanya dihimbau untuk jenis lombanya itu untuk diubah, diganti, sering berjalan gitu ya. Kita akan ikuti itu. Namun secara umum Monef kemarin mengatakan bahwa kegiatan tata kelola DAK MTB atau Museum dan Taman Budaya di Museum Anjuk Ladang ini sudah berjalan dengan baik dan maksimal. Kalau dari kajian teman-teman tim ahli cagar budaya maupun teman-teman arkeolog, ini koleksi-koleksi yang ada di Museum Anjuk Ladang ini kan banyak yang istilahnya spesifik ya, jadi langka banget di beberapa tempat ya. Ini yang harus dimunculkan ya, dimunculkan dan sesuai dengan arahan dari tim Monef kemarin itu tematik dari alur ya, alur itu supaya dilakukan perubahan secara kontinu. Nah, itu nanti juga akan kita terapkan juga untuk menampilkan koleksi-koleksi ikonik kita yang sebenarnya sungguh sangat luar biasa dan cukup banyak dari hasil teman-teman masyarakat. Nah, itu kan kita munculkan juga, termasuk beberapa yang kemarin dari kajian tim ahli cagar budaya yang sedang menjadi bahan pembicaraan adalah kinara-kinari itu ya, nanti itu kan kita tampilkan sebagai ikoniknya. Kalau koleksi ini yang ada di Museum Anjuk Ladang ini pure dari daerah Kabupaten Nganjuk ya, baik itu temuan-temuan yang dulu ditampung di Balai Arca pada saat itu pun juga ditemukan dan dikumpulkan oleh Belanda pada saat itu di gedung Balai Arca, di timurnya SMP 1 atau di utaranya alun-alun, kemudian dipindahkan ke sini. Termasuk dalam perkembangan waktu itu temuan-temuan yang ada di Kabupaten Nganjuk itu dikumpulkan jadi satu di Museum Anjuk Ladang ini, termasuk yang barangkali terakhir ini adalah temuan-temuan fosil ya dari daerah Tritik. Nah, ini kita sementara ini memang
semuanya terkumpul di Museum Nganjuk Ladang. Satu hal lagi, dengan potensi cagar budaya yang sebenarnya sangat luar biasa di Kabupaten Nganjuk, ini sebenarnya ya sangat ironi Nganjuk ini tidak memiliki tim ahli cagar budaya. Nah, seharusnya ini memang sekelas Nganjuk ini itu harus memiliki tim ahli cagar budaya karena memang potensi cagar budayanya luar biasa. Nah, ini harapannya nanti pemerintah daerah ini bisa memenuhi tim ahli cagar budaya ini yang nanti tentunya akan kita sinkronkan dengan tim ahli cagar budaya provinsi, baik itu dalam sertifikasi dan sebagainya, termasuk juga nanti dengan pihak kementerian, sehingga teman-teman TACB yang terpilih nanti akan mendapatkan sertifikasi secara berkala. Dari Nganjuk, Jawa Timur, Nganjuk TV melaporkan.